Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin, khairil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib rahimani wa rahmatullah. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana fartudhu 'inda hajatina wa la tansanahu anhu ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimani wa rahmatullah. Sehat sedanten nggih Bapak Ibu. Alhamdulillah nggih. Walaupun dereng dahar nggih. Sehat nggih Pak Bu nggih. Biasanipun niku nek menawi dahar enten sing bibar maghrib, enten sakdereng maghrib, enten sing bibar isya ngoten nggih. Tapi alhamdulillah rabbil alamin kula sami saged makempal dan piranipun Allah niki niyataken kagem niat lillahi taala thalabul ilmi dugeni pengaosan nggih salah setunggalipun amalan ingkang luar biasa, salah setunggalipun amalan ingkang boten saged dikalahke kalih amalan sunnah, kemudian qiyamul dan sebagainya, yaitu adalah amalan thalabul ilmi. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita sehabis pengawasan, sehabis thalabul ilmi, sehabis majelis, kita mohon pada Allah supaya meningkatkan kualitas iman kita dan bisa meningkatkan kualitas ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curah dan limpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, tabiin, tabi'ut tabiin, dan orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah hingga yaumul kiamah. Masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah. Insyaallah kita akan membahas dan melanjutkan lagi terkait dengan fikih zakat, terkhusus fikih zakat fitrah. Fikih zakat fitrah. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas asnafuz zakat, orang-orang yang menerima zakat. Kemarin kita sudah membahas tentang golongan-golongan fakir, golongan-golongan miskin, dan amil. Orang yang mengurusi zakat itu disebut amil. Yang tentunya ini adalah amil yang sah. Amil yang sah. Amil yang sah itu bagaimana? Ketika beberapa orang ditunjuk oleh negara untuk mengurusi zakat. Nah, itu namanya amil. Dan amil itu pekerjaan, bukan pekerjaan sampingan setahun sekali, bukan. Tapi yang mengurusi zakat fitrah, zakat mal, dan lain sebagainya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah. Nah, selanjutnya kita akan membahas wal muallafatu qulubuhum. Orang-orang yang muallaf, muallafatu qulubuhum, yang mana orang-orang ini adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Itu mereka diberikan zakat. Ya, zakat fitrah juga termasuk nanti diberikan. Nah, di sini disebutkan imma muslimun au kafirun. Jadi para ulama itu mendefinisikan muallafatu qulubuhum itu maknanya apa? Apakah harus muallaf? Harus masuk Islam? Napa pripun? Wal muallafatu qulubuhum itu adalah orang-orang yang ketika diberi zakat agar hati mereka itu luluh, kuat keislamannya, pamrih terhadap agama Islam, kemudian ikut berjuang memperjuangkan agama Islam. Nah, itu mereka adalah muallafatu qulubuhum.
yang tentunya orang-orang yang baru masuk Islam mu'allaf itu masuk. Contoh dahulu ada sahabat namanya Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan yang salah satu tokoh Quraisy yang memusuhi Rasulullah, bahkan pernah mengalahkan peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah, yaitu perang Uhud. Di sisi lain jumlah kaum muslimin juga sedikit, pasukan Quraisy banyak, ditambah lagi pasukan kaum muslimin itu tidak taat kepada pemandunya Rasulullah. Nah itu orang pasukan kaum Quraisy yang memimpin adalah Abu Sufyan. Nah ketika peperangan Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, Abu Sufyan ini masuk Islam. Abu Sufyan masuk Islam. Nah setelah masuk Islam, kota Makkah ditaklukkan, ada peperangan selanjutnya, yaitu perang Hunain. Nah Abu Sufyan itu keislamannya belum kuat. Beliau masuk Islam gara-gara apa? Takut dibunuh. Kebiasaan sebelum Islam datang, kalau kalah perang itu kalau nggak jadi budak, kemudian dibunuh. Jadi budak nggak enak, suruh bekerja ini itu tapi tidak digaji, dibunuh ya sudah beda alam, antara itu dibunuh atau jadi budak. Nah Abu Sufyan itu masih ragu. Akhirnya perang Hunain pun selesai, pasukan kaum muslimin mendapatkan ghanimah yang luar biasa. Ribuan onta, puluhan ribu onta, dan ratusan ukiyah, ratusan gram, atau bahkan lebih ratusan kilo. Satu ukiyah itu ada sekitar 900 gram atau berapa lah, 116 gram. Itu didapatkan sebanyak 400 ukiyah. Jadi tinggal dikalikan saja. 400 dikali 119 gram. Nanti jatuhnya banyak. Nah itu harta rampasan kaum muslimin. Nah Rasulullah SAW melihat orang yang masuk Islam ketika Fathu Makkah, mereka keislamannya tidak kuat, tidak sebagaimana orang-orang Ansor yang mau diajak Rasulullah perang, yang mau diajak berkorban dan sebagainya. Keislamannya mereka tidak sama dengan orang-orang Ansor. Akhirnya apa? Ghanimah yang begitu banyak yang didapatkan kaum muslimin itu dibagi. Orang-orang yang masuk Islam ketika Fathu Makkah termasuk Abu Sufyan itu dibagi harta ghanimah. Banyak. Nah Abu Sufyan mendapatkan 100 ekor unta, 100 ekor unta dan 40 ukiyah atau 4 kilo perak. Perak niku 4 kilo. Jenengan kata napa segede niku, Pak? Pak perak niku napa to, Mas? Bu, ngertos perak mboten, Bu? Menawi panjenengan pikantuk 4 kilo perak pripun, Bu? Seneng mboten, Bu? 4 kilo ngoten iki. Apalagi ditambah 100 ekor unta. Katakanlah 1 ekor unta itu 25 juta ngoten iki. Itu yang kecil, unta kecil. Niku dikalikan 100, 25 kali 100 berarti pinten, Pak? Kathah nggih. Nah, Rasulullah memberikan itu semua kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Abu Sufyan. Akhirnya Pak Abu Sufyan itu jadi orang yang mantap Islamannya. Kemudian beliau juga mau berkorban untuk agama Islam. Bahkan Rasulullah SAW ketika melihat keislaman Abu Sufyan sudah bagus, Rasulullah pilih Abu Sufyan jadi penulis wahyu. Itu gara-gara apa? Bermula dari diberikan harta ghanimah. Jadi orang yang masuk Islam agar keislamannya kuat itu juga diberikan zakat. Nah, di sini disebutkan
Au kafirun, atau orang-orang kafir. Lah, orang kafir kok ikut dapat penerima zakat gitu nih. Karena di sini orang-orang kafir mendapatkan zakat dikarenakan targhiban lahu fil Islam. Diharapkan mereka masuk Islam. Bahkan hari raya Idul Adha juga dapat daging gitu. Itu salah satu dari kemuliaan agama Islam. Mereka diberikan gara-gara apa? Diharapkan mereka masuk Islam. Atau yang kedua, ada orang kafir yang tidak suka dengan agama Islam, sehingga dakwahnya agama Islam ini tersendat, tidak bisa tersebar. Nah, mereka diberikan harta, diberikan zakat, itu gara-gara apa? Agar hati mereka luluh dan tidak menghalangi dakwah agama Islam. Nah, itu yang disebutkan oleh pendapatnya mazhab Maliki dan Hanabilah. Orang kafir juga dikasih zakat. Untuk apa? Targhiban fil Islam. Diharapkan mereka masuk Islam. Atau yang kedua, mereka tidak menghalangi dakwahnya agama Islam. Jadi kalau mengambil pendapat mazhab Maliki dan Hambali, mereka diberikan zakat. Yang tentunya bukan prioritas. Penting wong kafir sih, mboten. Orang Islam dulu yang tidak mampu, kemudian dibagikan dahulu, setelah ada sisa nanti diberikan kepada mereka yang non muslim. Masyarul muslimin rahimani wa rahmakumullah. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam a'ta mu'allafatu minal muslimina wal musyrikina. Karena Rasulullah pernah memberikan zakat kepada orang-orang muslim dan orang-orang musyrik. Orang-orang muslim dan orang-orang musyrik. Walaupun orang kafir itu kaya, Mas, ngoten nggih. Nggih, ngoten nggih. Mobilnya 3, ngoten nggih. Bojone 3, ngoten nggih. Tetap diberikan, ngoten nggih. Gara-gara apa? Diharapkan masuk Islam. Walaupun orang yang baru masuk Islam juga kaya, hartanya banyak, tanahnya di mana-mana, dan lain sebagainya. Mereka juga berhak diberikan zakat. Karena apa? Agar masuk Islam mereka lebih kokoh lagi. Akan tapi ada pendapat lain, pendapatnya Hanafiyah dan Syafi'iyah. Mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Mereka mengatakan wala yu'tal kafiru minaz zakati. Mereka orang-orang kafir, musyrik dan sebagainya, mereka tidak boleh mendapatkan zakat. Dengan alasan apa? La li ta'lifi wa la li ghairi. Enggak ada alasan. Pokoknya orang kafir itu apa? Tidak berhak mendapatkan zakat. Karena kenapa? Li'anna Allah a'azzal islama wa ahlihi. Karena Allah telah memuliakan Islam dan pemeluknya. Jadi pendapat Hanafi dan Syafi'i mengatakan orang Islam itu derajatnya lebih mulia daripada orang kafir. Makanya derajatnya yang rendah itu tidak berhak mendapatkan zakat. Begitupun dengan para khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka semuanya tidak memberikan zakat kepada orang-orang yang kafir. Akan tapi mazhab Hambali dan mazhab Maliki tadi melihat kemaslahatan. Jadi kalau di suatu tempat itu dakwahnya sudah menyebar, kemudian tinggal satu yang non muslim diberikan nggak apa-apa, nggak diberikan juga tidak apa-apa.
Kalau mazhab Hambali dan Maliki, ketika di suatu tempat keislamannya itu terganggu, nah itu baru diberikan kepada orang kafir. Tapi ini wewenangnya amil. Kalau sekarang ya wakil, yaitu siapa? Takmir. Jadi kalau belum di tempat ini belum ya ada yang ditunjuk oleh Basnas atau ditunjuk oleh pemerintahan untuk mengurus zakat, berarti adanya wakil. Ya berarti ya yang membagi zakat. Masyaallah muslimin rahimani wa rahmakumullah. Kemudian yang selanjutnya wariqabu, yaitu adalah budak. Budak niku tesena mboten Pak Bu? Mboten enten nggih. Pembantu niku sanes kalih budak lho. Nggih. Pembantu niku sanes kalih budak. Jadi bisa dibedakan. Kalau budak tidak mendapatkan gaji, kalau pembantu mendapatkan gaji. Nah, apakah di dunia ini masih ada budak? Masih ada perbudakan? Saya pernah tanya kepada salah satu murid mahasiswa di negara Mauritania. Nanti mireng Pak Bu. Negara Mauritania. Nanti mireng apa mboten niki? Dereng nggih. Negara Mauritania. Jadi antara desa satu dengan yang lainnya itu jaraknya jauh, ngoten. Ya nggak ada pohon, ya gurun pasir. Salah satu murid di sana itu pernah saya tanya, apakah di sana masih ada budak? Oh masih ada. Mereka kerjanya menggembala unta atau mengembala kambing. Jadi budak niku tesenten, tapi di negara Mauritania. Ya mereka kerjanya begitu, hanya disuruh-suruh, tidak digaji, tapi dikasih makan. Tapi terkadang makanannya pun juga beda. Masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah, dan budak ini mereka mendapatkan zakat. Kemudian yang selanjutnya wal gharim, yang selanjutnya adalah orang-orang yang terlilit hutang. Ya, ingkang nggak ada hutang ya. Ini kedah pikantuk zakat. Wah, kula utange 1.000 2.000 tok ora Mas ngono iki. Menawi utange niku sekedhik ngoten nggih. Mboten memberatkan, nah niku tidak mendapatkan zakat. Tapi kalau hutangnya itu sampai memberatkan, jual barang ini, jual barang itu sampai habis ngoten nggih, sampai ya barang-barang berharganya itu habis, bingung besok mau makan apa, besok sudah tidak ada uang, nah, baru dikasih. Dan rata-rata di sini mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan sawaun akana dainuhu fi ta'atillah au fi maksiatillah. Mazhab Syafi'i dan Hambali menyebutkan, berpendapat bahwasanya orang-orang yang memiliki hutang, entah itu hutangnya untuk fi ta'atillah, untuk ketaatan kepada Allah, au fi maksiatillah, atau digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, mereka mendapatkan zakat. Untuk judi dan lain sebagainya. Tadi saya baca itu judi online ya Pak. Judi online. Niku bulan Januari dek wingi. Niku sudah 78 miliar. Kathah napa Dek? Kathah nggih. 78 miliar judi online. Kalau ada orang yang berhutang untuk berjudi, mazhab Syafi'i mengatakan mereka tetap mendapatkan zakat. Tapi lebih afdolnya ketika ada orang yang berhutang untuk fi taatillah, untuk ketaatan kepada Allah. Contohnya bagaimana? Ada pembangunan masjid. Kula tumut
donasi 100.000. Lah kapan? Sik kula tak utang riyen ngoten nggih. Lah ternyata tidak bisa membayar hutangnya. Ya, seperti itu nanti mendapatkan zakat. Hutang untuk ketaatan kepada Allah. Fa in istadana li nafsihi lam yu'ti illa idza kana faqiran. Kalau orang itu berhutang untuk dirinya sendiri, mereka mendapatkan zakat dengan catatan mereka fakir, tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, tapi punya pengeluaran. Wa in istadana li islahi dzatal baini. Kalau ada orang yang berhutang untuk kemaslahatan umum, islahu dzatal bain, untuk mempersaudarakan dua orang. Contohnya seperti ada fulan dengan fulan B baru bertengkar, baru bermusuhan, hubungannya mboten sae. Nah, mereka ada orang yang mendamaikan, kemudian mendamaikan itu dengan cara berhutang kepada orang lain. Sampeyan gelem napa? Damai napa mboten? Menawi purun damai kula sukani sak yuta. Enten mboten, Pak? Inten-inten langsung luluh napa tambah gede masalahnya? Menawi ngoten niku, kemudian akhirnya hubungan mereka sudah baik, maka hutang tadi fayu'ta min sahmil gharimin, orang yang berhutang tadi mereka mendapatkan zakat. Makanya Pak sering mempersatukan dua orang yang sedang bermusuhan. Corone hutang ngoten nggih. Ngoten napa? Niku sae ngoten nggih. Bahkan berbohong untuk apa? Kebaikan dua orang yang sedang bermusuhan itu tidak apa-apa. Berbohong untuk kebaikan dua orang yang sedang bermusuhan itu tidak apa-apa. Atau yang kedua, walau ahlu zimmah fayu'ta min sahmil gharimin walau kana ghaniyan. Atau yang kedua, ahlu zimmah, orang kafir yang baik. Orang kafir yang baik. Kita berhutang kepada orang lain untuk kebaikan orang kafir tadi. Mereka mungkin ekonominya baru buruk. Kita berhutang kepada orang lain untuk kebaikan si fulan tadi. Maka tidak apa-apa. Malah dibantu dengan harta zakat. Masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah. Adapun pendapat mazhab Maliki dan Hanafi disebutkan bahwasanya idza kana dainu fi ghairi maksiatin, jika hutangnya itu untuk ketaatan kepada Allah, mereka tetap diberikan. Adapun kalau ada orang yang bermaksiat, berhutang untuk maksiat, contoh tadi ya judi online dan sebagainya, membeli khamr dan lain sebagainya untuk kemaksiatan kepada Allah, maka apa? Mereka diberikan zakat dengan catatan disuruh taubat dahulu. Disuruh taubat dahulu. Kalau mereka mau bertobat, maka mereka diberikan zakat.
Tapi kalau mereka tidak mau tobat, mereka tidak berhak mendapatkan zakat. Yang menurut saya ini pendapat yang baik, yang kuat ngoten nggih. Karena apa? Ketika orang yang bermaksiat itu diberikan zakat dan mereka tidak mau bertobat, maka malah kemaksiatan mereka semakin menjadi ya bagaimana data tadi nggih. Judi online itu ya sudah merajalela. Bahkan kementerian itu sudah menghapus datanya tadi bulan Januari itu saja sudah menghapus 43.000 situs judi online, Pak. 43.000 diberantas satu tumbuh 100. Bahkan ada satu kasus itu ada seseorang yang menggelapkan uang yayasan karena modalnya 25.000 dapatnya 5 juta. Badi nopo badi, Pak? Modalnya 20.000 itu 5 juta ngoten nggih. Mboten kerja namung ten griya ngoten. Wah niku luar biasa, kathah sangat ngoten nggih. Bahkan tangga kula niku nggih enten sing terjerat ngoten niku. Niku sampai 15 juta ngoten nggih. Ada yang sampai 15 juta. Pertama-tama diberikan untung ngoten nggih. Kemudian akhirnya apa? Akhirnya nanti penasaran, nek aku tak tambah kok itu piro ya ngoten nggih. Lah kok saiki kalah, boncos ngoten nggih. Nek kula pasang melih mengke menang napa mboten nggih? Rasane ngoten niku. Penasaran terus. Akhirnya apa? Mboten gampil tobate. Ya tadi perputaran bulan Januari saja niku 78 triliun, Mbak Bu. Niku menawi ditumbaske motor Vario niku pikantuk pinten niku. Kathah niku nggih. Lah nggih niku. Kuatah sangat 78 triliun. Dingin amal masjid niku nggih, masjidnya sae. Nah, itu untuk bertobat dahulu. Yang berhutang untuk bermaksiat mereka disuruh tobat dahulu. Berjanji, suruh janji. Mau tidak mengulangi atau tidak. Kalau mereka mau berarti ya nanti diberikan harta dari zakat. Tapi kalau tidak mau ya tidak usah dibantu. Dibantu nanti malah berbuat lagi, bermaksiat lagi, dibantu bermaksiat lagi. Akhirnya sama saja kita menolong kemaksiatan mereka. Dibantu melunasi malah napa? Bermaksiat. Dibantu meleh malah bermaksiat meleh. Ya seperti ya orang membantu kemaksiatannya. Karena apa? Tidak mau terlepas dari kemaksiatan yang dia buat. Nah, mazhab Hambali ini disebutkan kalau orang yang bermaksiat, berhutang untuk maksiat, mereka disuruh tobat dahulu. Kalau mau bertobat nanti diberikan zakat. Kemudian selanjutnya wa amma sinful akhar fahuwa fi sabilillah. Kemudian yang terakhir asnaf yang selanjutnya itu adalah fi sabilillah. Orang-orang di jalan Allah. Pengertiannya bagaimana? Fahum mujahidun alladzi la haqqa lahum fi diwanul jundi. Yaitu adalah orang-orang yang berjuang untuk menegakkan agama Islam. Terkhusus sekarang yaitu mujahidin. Mujahidin yang berperang di garda terdepan memberantas orang-orang yang memusuhi Islam. Mereka mendapatkan harta zakat. Alladzina la haqqa lahum fi diwanul jundi. Yang mana mereka tidak mendapatkan hak. Ya, mereka tidak mendapatkan gaji dari umpama dari negara dan sebagainya. Lah kalau tentara bagaimana?
Mereka kan melindungi keamanan Indonesia, katanya. Menurut para ulama, kalau tentara mereka itu tidak mendapatkan harta zakat, tidak mendapatkan zakat. Gara-gara apa? Gara-gara sudah ada gaji tetapnya, dan untuk peralatan perang sudah ada subsidi dari negara. Menurut para ulama, tentara tidak mendapatkan harta dari zakat. Karena alasan begitu, katanya. Sudah ada subsidi dan gaji tetap. Nah, kalau mujahidin, mereka sukarela. Pada masa Rasulullah, pada masa para sahabat, mereka sukarela. Ya, yang mau berperang ya berperang. Nanti berperang niku pada masa para sahabat, pada masa Rasulullah itu bukan 1 hari 2 hari ya Bang. Perjalanan bisa sampai 3 bulan niku perjalanan tok nggih. Dereng perangi ya tapi. Kadang perangnya niku bisa sampai 1 bulan, 2 bulan. Bahkan sampai Umar bin Khattab itu membuat regulasi seorang sahabat yang ikut berperang itu ada maksimalnya 3 bulan. Karena Umar itu pernah bertanya kepada seorang wanita, kalian kalau ditinggal suami paling kuat paling lama itu berapa hari? 3 bulan. Akhirnya Umar mengatakan, kalau sudah 3 bulan pulang balik, ganti yang lain. Gitu-gitu ibu-ibu menawi ditinggal garwani perang telung sasi ini kuat mboten Bu? Kuat gitu. Penting penting enten tinggalane ngoten niku Bu nggih. Yang penting ditenek cukup ngoten nggih. Masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah. Nah, itu mereka mujahidin. Nah, sekarang mujahidin di Indonesia apakah ada ngoten nggih? Alhamdulillah Indonesia sudah merdeka ngoten. Nah, para ulama kalau fisabilillah itu ada 2. Satu mujahidin, satu tolabul ilmi. Orang yang menuntut ilmu. Karena firman dari Allah Subhanahu wa taala, mujahidin itu ada 2. Orang yang berperang di garda terdepan, yang kedua orang yang belajar agama. Nah, itu mereka yang mendapatkan zakat. Karena kenapa? Kalau orang yang diberikan yang maju berperang saja, nanti yang menjaga agama itu tidak ada. Makanya ada 2, orang yang belajar dan orang yang berperang. Orang yang belajar mereka dikatakan mujahidin gara-gara apa? Melindungi umat untuk senantiasa dalam kebaikan. Menghindarkan umat dari segala kemaksiatan dan keburukan. Nah, di sini para ulama, tolabul ilmi itu mendapatkan zakat. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya wabnus sabil, dan orang musafir, orang yang bepergian. Al-musafir au alladzi yuridu safaru fi ta'atin ghairu ma'siyatin. Atau orang yang ingin bepergian dengan niat taat kepada Allah. Contohnya apa? Menjalin silaturahmi. Perjalanan sini Jogja niatipun apa? Silaturahmi niku safar ingkang fi taatillah. Safar dalam kaitanipun taat kepada Allah. Ada safar untuk bermaksiat, ngoten nggih. Safar bermaksiat kula ajeng ten Surabaya. Lah napa? Niate ajeng berzina ngoten nggih. Nah, ngoten niku. Niku safar maksiat. Kalau safar maksiat bekalnya habis di pertengahan jalan, mereka tidak mendapatkan zakat. Hatta zakat fitri, zakat fitrah mereka tidak mendapatkan karena apa? Niatnya safar maksiat. Nah, kalau safar fi taatillah untuk ketaatan kepada Allah, maka apa? Maka itu boleh.
Nah, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemudian yang terakhir wala tasarrufuz zakat limaslahati amatin. Zakat itu tidak diberikan untuk kemaslahatan umum. Contohnya apa? Untuk memperbaiki jalan. Jalannya rusak. Nggih, nanti diambilkan dari harta zakat, zakat fitrah umpama ngoten nggih. Nggih, untuk nambal jalan. Nah, itu tidak boleh. Untuk memperbaiki jembatan, itu tidak boleh. Harta zakat fitrah dikumpulkan nanti Bapak Ibu, harta zakat fitrahnya dikumpulkan nanti disade menawi pikantuk sak ton nggih mengke disade tinggi napa pembangunan masjid. Nah niki mboten angsal. Nggih, mboten angsal. Karena kenapa? Zakat itu untuk perorangan. Nggih, perorangan. Lah kalau tadi Mas, orang yang berhutang untuk kemaslahatan umum ya, kayak tadi disebutkan memperbaiki hubungan dua orang yang sedang bertengkar, maka itu boleh. Gara-gara apa? Yang dizakati itu bukan orang banyak, tapi orang yang sedang berhutang tadi. Okay. Tapi kalau ini untuk kemaslahatan umum, okay, tumbas taruh ke masjid, beli keranda untuk desa, nah itu tidak boleh. Karena apa? Itu untuk umum. Maka kalau untuk umum itu tidak bisa. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan ketentuan yang menerima siapa aja. Yang mana penerimaan itu perorangan. Bukan untuk umum orang banyak. Maka zakat ini entah itu zakat mal, zakat fitrah dan sebagainya itu tidak diperuntukkan untuk umum. Nah nanti diambilkan dari mana? Dari dana yang lain, mungkin dari donasi, kemudian orang yang sedekahnya umum ngoten nggih. Sedekah umum niki pripun? Niki Mas kula sedekah. Tinggi sinten nggih, monggo jenengan lajeng berikan ten pundi. Nah, niku baru boleh untuk umum. Tapi kalau zakat itu perorangan, tidak boleh untuk umum. Masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah. Mungkin ada 1-2 pertanyaan sebelum saya tutup. Waktu pun sampun adzan, kami persilahkan. Yeah. Ada amplop masuk ke jendela pertama, ditulis zakat itu. Jadi ini gimana? Kotak infaknya tulisan zakat, Pak? Atau amplopnya tulisan zakat? Ya, yang dalam amplop. Biasanya amplopnya ditulis zakat. Berarti, kalau ada tulisan amplop bertulisan zakat, berarti itu ya zakat, bukan disatukan di kotak infak yang umum, karena sudah ada keterangannya. Yang lebih baik lagi apa? Kotak infaknya itu dikhususkan, ini untuk zakat, ini untuk kesehatan masyarakat, ngoten niku. Itu lebih baik. Tapi mungkin malah kadang ngoten nggih, jajar-jajaran masjid ngoten nggih. Kalau sudah ada keterangan begitu, maka ya tidak boleh untuk umum, ngoten nggih. Ini kotak infaknya umum, tapi enten amplop untuk tulisan zakat, berarti itu zakat, tidak bisa untuk umum. Ya nanti diberikan kepada fakir, pada orang yang miskin, atau fisabilillah, atau orang yang baru menuntut ilmu dan lain sebagainya, atau gharim, orang yang sedang berhutang. Ngoten, Pak. Jadi seorang pengurus ini harus tahu nggak ini sudah sampai nisab atau dan sebagainya, kan cuma kadang ya itu tadi waktu dimasuki itu ini zakat isinya 100.000 maka itu ya tetap tidak harus tahu, Pak, karena ya mungkin menawarkan CCTV sing mlebu sapa ki ngoten nggih. Apa mungkin mboten ngertos diumumke umum ngoten nggih. Sing niki mleboke amplop tulisan zakat sinten nggih ngoten nggih. Maka itu cukup untuk langsung diberikan kepada yang berhak. Cukup nggih? Akan mulai kan? Cukup nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sudah
Cukup pembahasan yang kita bahas terkait dengan orang-orang yang menerima harta zakat, zakat fitrah, zakat mal dan sebagainya. Apabila ada salah kata dari saya ketika menjelaskan, kami mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin wallahul muwaffiq lakum thoriq wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.